beliau mengampu salah satu mata kuliah di sana dan sampai sekarang. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Tri untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Miss Yana atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya Pak. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Saya yakin bahwa semua dalam keadaan sehat, semoga semua selalu dalam lindungan Triratna Buddha Dhamma Sangha. Baik, saya perkenalkan diri lagi. Berarti tadi sudah dikenalkan oleh Miss Yana bahwa nama saya adalah Tri Suyatno atau biasanya sering dipanggil Kak Tri, Kak TS biasanya. Kalau di sana Kak TS. Nah, seperti yang dikenalkan Miss Yana tadi, saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Semarang. Pengalaman kerja sama tadi, mengajar di salah satu sekolah di Pekanbaru, di kota Pekanbaru, mengajar pendidikan agama Buddha tentunya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang namanya PowerPoint. Jadi ketika kita bicara tentang PowerPoint itu pasti banyak sekali sih yang bisa kita lihat tentunya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat. Sudah, Pak. Baik, ketika kita bahas PowerPoint, pasti ada sebenarnya banyak hal sih yang dapat kita pelajari dari sebuah PowerPoint. Berarti di mana PowerPoint itu bisa digunakan untuk membuat video, kemudian kalau kita sekarang biasanya ada live video atau dikatakan video PowerPoint itu pasti banyak sekali sih. Nah, mungkin ini salah satu contohnya. Nanti akan kita coba buat. Kalau saya biasanya mengatakan PowerPoint adalah PowerPoint manipulation. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita bisa membuat game atau dikatakan game sederhana dari sebuah PowerPoint. Tidak hanya sebuah presentasi saja, saya mengatakan. Baik, nanti kita akan coba buat. Nah, ini kan karena ada siswa SD, SMP, SMA, dan guru, bahkan ada yang mahasiswa. Nanti kita akan padukan dalam satu PowerPoint ini. Baik. Ini adalah salah satu gambaran bahwa ada sebuah PowerPoint. Ketika kita mengatakan PowerPoint itu hanya digunakan untuk presentasi saja, ternyata tidak. Bahkan PowerPoint itu bisa digunakan untuk membuat video saya katakan tadi, kemudian buat sebuah interaktif. Jadi, izin dulu sebentar. Ya, silakan. Bentar ya, aku akan mute all dulu ya, biar kita nggak terganggu ya. Baik. Kemudian ada beberapa hal bahwa dikatakan Pak, di-unmute dulu. Baik, inilah dikatakan sebuah PowerPoint. Jadi PowerPoint itu tidak hanya kita membuat, berarti misalkan saja ada sebuah penggambaran bahwa kita pakai namanya model trigger. Jadi ada model trigger itu dikatakan bahwa ketika kita membuat sebuah PowerPoint, jadi memang bahkan satu slide pun bisa digunakan untuk banyak sekali seperti kayak icon itu banyak sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan yang ini untuk guru dulu ya, misalkan ada teman-teman guru ataupun mahasiswa yang ingin membuat sebuah pengembangan media, ini biasanya dibuat seperti ini. Nah, nanti akan kita coba buat. Kemudian ketika model seperti ini, nah di sini pun kita bisa menggunakan zoom in, zoom out juga. Nah, ketika kita menggunakan, ada banyak sekali sebetulnya. Kita hanya tadi saya mengatakan bahwa ada namanya PowerPoint manipulation. Nah, kita bisa membuat namanya play ataupun metodenya. Memang banyak sekali kalau kita mengatakan bahwa banyak sekali manfaat dari sebuah PowerPoint. Nah, kemudian ketika kita ada sebuah game, nanti kita coba buat game. Kita perlihatkan dulu. Nah, mungkin ketika banyak yang mengatakan bahwa di PowerPoint itu hanya persentase saja, ternyata tidak. Ternyata banyak sekali yang bisa kita buat.
salah contohnya. Misalkan, nah, ini merupakan salah satu game yang bisa kita buat. Sebenarnya tidak hanya itu juga. Kita bisa membuat game alfabet, kemudian nama-nama binatang, kemudian bisa kita buat seperti hal-hal yang lain seperti yang kalau kita buat dari media yang lainnya itu banyak sekali, akan tetapi di PowerPoint kita bisa gunakan juga. Nah, misalkan seperti ini sama. Nah, nah, ini satu gambar saja. Kemudian ketika teman-teman sudah pernah main game Parampa, ketika kita main game Parampa itu ada pasti sudah sedikit banyak sudah mengenal bahwa ada satu game di mana sebenarnya kita meningkatkan konsentrasi sih. Misalkan saja, nah, kita ada sebuah game ketika namanya kita menggunakan kursor. Jadi ada ketika misalkan menyentuh garis putih saja itu dikatakan sudah gagal. Jadi memang dikatakan game samadi seperti itu. Misalkan, kita review dulu. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita pelajari. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Misalkan, apakah yang perlu kita buat pertama apa? Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Kita interaktif saja. Apa yang ditanyakan dulu? Silakan. Nanti kita coba buat bersama-sama. Silakan. Ada yang mau tanya? Oh ya, berarti langsung ya Pak, interaktif aja ya. Misalnya mau nanya langsung Bapak tanggapi gitu ya? Ya langsung interaktif. Nanti kita sambil buat. Oke, teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat atau bertanya secara langsung, nanti kita akan buka mic-nya. Ada pertanyaan? Atau mungkin masih bingung ya? Atau penyampaiannya terlalu cepat atau bagaimana? Ya, gimana? Baik, gini, saya dari awal saja, kita buat dari awal. Baik, langkah-langkahnya ketika kita ingin membuat sebuah trigger, ketika ini kita bongkar saja, kita bongkar satu persatu ya. Nah, ada sebuah kali ketika kita bongkar sebuah trigger atau kita yang game tadi, nah, kita bongkar gamenya, gamenya buatnya bagaimana sih? Nah, kita coba buat gamenya terlebih dahulu. Nah, sudah dilihat semua? Bisa terlihat? Iya Pak, terlihat Pak. Baik, ini. Baik, kita coba buat game dulu. Bagaimana cara pembuatannya? Sebetulnya pembuatannya cukup mudah. Kita buatnya cukup mudah. Jadi silakan buat new tab saja. Nah, pastikan ada background. Misalkan kita ambil backgroundnya. Kita ambil backgroundnya. Kita ambil background seperti ini misalkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita buat bagaimana cara pembuatannya. Kita pakai internet saja. Baik, ini sebentar, kita buat icon tombolnya dulu. Icon tombol kalau di PowerPoint ya, kita sambil kupas PowerPoint. Di PowerPoint terutama yang di 2019 itu sudah disediakan iconnya. Misalkan kita mau cari icon bentar, home. Bentar. Nah, sebentar. Baik, sebentar saya searching dulu.
Baik. Gini, kita coba buat saja. Bahkan yang pertama itu bagaimana cara pembuatannya. Kalau kita mengatakan PowerPoint itu, gini. Kita yang pertama buat background baru dulu. Pertama kita mengatakan tadi ada sebuah background. Berarti dibuat sebuah background terlebih dahulu. Buat background. Kita mengatakan ada background, berarti bisa ambil dari internet ataupun buat sendiri. Karena di bagian ini saya sudah buat, berarti bisa namanya copy paste atau nanti kita buat stupa yang mandiri. Baik, kita buat stupa. Cara pembuatannya, kalau kita kan terkadang kalau bagi ada yang menggunakan PowerPoint misalkan atau menggunakan software lainnya tidak atau agak kesusahan tentunya atau mengatakan agak susah. Jadi kita bisa menggunakan PowerPoint untuk membuat sebuah objek. Misalkan kita mau membuat namanya stupa. Nah, bagaimana cara kita membuat stupa? Kita menggunakan auto save. Berarti ketika kita menggunakan auto save, berarti ada namanya silahkan insert, save. Nah, kemudian ganti warna dengan ini. Kemudian kita ambil lagi yang di bagian ini tentunya. Sebentar. Kita pilih beberapa bagian. Nah, ketika kita mau buat stupa, jadi di PowerPoint itu kita bisa buat berbagai macam namanya. Kalau kita mengatakan bisa ke di bagian ini atau mengatakan sebuah icon atau membuat namanya sebuah karakter, jadi bisa menggunakan auto save ini. Nah, kemudian satu lagi kita buat namanya auto save lagi. Nah, jadilah sebuah stupa. Jadi ketika kita membuat sebuah objek, memang butuh namanya sebuah ketelitian kok di dalam sebuah PowerPoint. Jadi memang butuh di bagian ini. Baik, kita buat grup. Jadi bagaimana cara pembuatan yang trigger tadi? Nah, di bagian trigger tadi ada 3 bagian. Kita buat ikonnya dulu. Ketika kita sudah buat ikonnya, buat icon seperti ini, jadi kita butuh namanya sebuah, berarti nanti kita ada linknya, berarti kita buat yang kotak dulu. Berarti ketika bagaimana kita buat kotaknya, berarti buat namanya sebuah auto save lagi. Buat auto save, kemudian kita copy paste. Copy paste. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Kemudian kita buat grup di bagian ini, kita buat grup. Nah, jadi kita sudah punya ini ada 2 shape, sudah ada 2 shape. Jadi ada ikonnya. Ini misalkan ini sebuah ikonnya, dan ini adalah triggernya. Jadi konsep trigger itu nanti ketika kita klik bagian ini, maka akan muncul di bagian ini juga. Nah, ini adalah salah satu konsep trigger. Kita coba dulu. Kita buat satu lagi simbol close. Baik, nah seperti ini. Jadi nanti kita buat konsep trigger dulu. Kita insertkan animasi, berarti kita buat fade saja. Nah, kemudian di bagian trigger ini kita bisa namanya memberikan satu animasi, misalkan kita menggunakan zoom. Nah, baik. Nah, disinilah yang mungkin teman-teman atau kita semua wajib diteliti lagi, atau misalkan kita wajib untuk lebih teliti di bagian ini. Kenapa kok di bagian ini
Nah, kita coba dulu. Kita menggunakan konsep trigger ya. Berarti silahkan buka di bagian animation pane. Nah, di blok di bagian 1 dan 2 di bagian ini. Nah, ingat bahwa di yang icon stupa ini ada di grup 12. Kita klik kanan. Kemudian effect option. Kita pakai yang trigger. Kemudian pilih yang grup 12. Kita oke kan. Nah, ketika kita review, nah kita klik, tetapi ini nanti belum tidak akan bisa hilang. Berarti ketika kita klik, dia akan muncul. Nah, kemudian langkah kedua agar kegunaan tombol close ini berguna, berarti yang pertama kita blok keduanya, kemudian add animation, setelah itu ada more exit. Kita pakai yang zoom atau terserah, jadi teman-teman ketika mau menggunakan bagian ini atau bagian yang lainnya bisa menggunakan. Nah, sudah ada 2 animation kan, berarti kemudian sama, langkahnya sama, akan tetapi nanti untuk menggunakan simbol close ini kita harus menggunakan trigger lagi. Nah, kemudian menggunakan trigger. Kemudian kita pilih yang menggunakan multiplication sync ini, kemudian oke. Nah, kita coba review. Jadi ketika ini sudah direview, maka nanti ada beberapa bagian memang ketika kita klik, dia akan muncul. Tapi misalkan ini tidak ada di klik yang lain, maka harus menggunakan tombol ini. Ketika ini tidak bisa digunakan, misalkan ketika kita misalnya close, berarti tidak bisa ketika tidak menggunakan. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan setup slideshow ini, maka kita harus menggunakan tombol close untuk keluar. Nah, misalkan kita klik apapun, sebanyak apapun, ketika itu tidak kita tidak menggunakan tombol close, maka itu tidak akan bisa keluar sama sekali. Baik, kita preview dulu. Nah, dia tidak akan keluar ketika kita tidak menggunakan tombol close ini. Jadi ketika kita teman-teman main game, kan kadang ada misalkan ada petunjuk. Nah, ketika menggunakan sebuah petunjuk pembuatan game atau ketika kita main game, kita mengklik petunjuk, maka akan muncul sebuah pop-up. Dan pop-up itu tidak akan keluar ketika kita tidak menekan tombol close. Jadi ketika di close dia akan keluar. Jadi itulah salah satu konsep bahwa ketika kita memahami sebuah PowerPoint memang ada beberapa hal kalau yang kita katakan adalah seperti game itu ada tipenya seperti ini. Baik, ada yang tanyakan dulu di bagian ini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan langsung raise hand atau chat juga bisa. Saja. Jadi ketika ada teman-teman mau tanya, kita bahas sama-sama. Mungkin ini Pak, terlalu cepat mungkin ya. Jadi apakah terlalu cepat? Teman-teman bingung mungkin, yang masih kecil-kecil. Nah, ada yang saya nggak bisa Pak. Nggak bisa, yang mana tidak bisa? Masih bingung ya, nggak apa-apa Stanley. Lihat dulu aja ya. Oke, Meta. Kita langsung interaktif saja. Baik, gimana? Meta, silakan Meta. Meta, silakan mau nanya apa? Novelia Meta. Baik, Meta. Kita lanjut dulu Pak, nggak jadi mungkin. Kita bongkar yang game yang ini. Kita kan ada game yang ini. Kita bongkar aja gamenya. Bagaimana ini cara pembuatannya? Sebetulnya kalau misalkan saya terlalu cepat nanti silahkan di resen ya, nggak apa-apa. Nah,
Nah, sebetulnya kita membuatnya ini secara manual. Jadi bagaimana kita bongkar saja dulu. Kita bongkar saja. Kita bongkar-bongkar semua. Bagaimana cara pembuatan dari ini awan-awan ini? Nah, kita buat. Bagaimana ini bisa berjalan? Bagaimana kok ini tidak berhenti-henti berjalan? Jadi kita menggunakan namanya animation ini. Nah, baik, kita coba yang pertama. Kita coba dulu. Kita coba kita buat awan. Nah, bisa dibuat awan menggunakan ini juga. Kita coba buat awan di bagian awan. Kita bisa menggunakan awan. Kita bisa dibuat disatukan seperti kalau misalkan teman-teman ada yang sudah bisa menggunakan CorelDRAW ataupun misalkan sudah mahir menggunakan Photoshop, itu lebih baik. Akan tapi bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan CorelDRAW, Photoshop ataupun yang lainnya, mungkin ini bisa digunakan untuk membuat sebuah awan misalkan. Kita misalkan membuat sebuah awan. Jadi gini, kita buat auto shape dulu. Kita buat sebuah auto shape. Jadi di bagian insert ini ya, di bagian insert ini kita pilih misalkan mau buat lingkaran, Pak. Ya oke, kita buat lingkaran dulu. Kita buat lingkaran. Setelah itu kita buat lingkaran kedua lagi, misalkan mau buat lingkaran lagi, mau buat awan. Baik. Nanti kita buat bagaimana awan ini berjalan tanpa henti. Kemudian satu lagi buat namanya di bagian ini. Nah, ketika itu kan belum jadi, Pak, kok seperti itu awannya belum jadi. Nah, misalkan kok belum jadi. Nah, kita nanti satukan dulu. Kita copy paste sini kasih satu. Nah, kan sudah bertumbuk seperti ini kan. Kemudian diblok semuanya. Diblok semuanya. Kemudian di bagian warnanya kita kasih warna awan, biasanya warna apa? Misalnya warna biru. Nah, kita kasih warna biru, kemudian di shape outline ini kita tidak kasih warna sama sekali. Jadi sudah ada seperti ini kan, sudah ada sebuah awan yang sudah jadi. Nah, kemudian kita gabungkan awannya, di blok semuanya, kemudian kita grupkan. Nah, kita grupkan biar tidak lepas-lepas. Nah, terus bagaimana membuat animasinya? Nah, bagaimana cara buat awan yang tidak berhenti tadi? Kita copy paste saja, copy paste. Nah, kita copy paste, mungkin jaraknya agak dikasih jarak. Nah, kemudian bahkan, nah ada dua gini, di select semua, klik satu, kemudian tekan Ctrl, klik lagi, kemudian klik kanan, group. Nah, sudah. Nah, ketika sudah, kita kecilkan dulu, kemudian digeser ke kanan atau kiri, tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian animation. Kemudian kita pilih bagian di bagian ini, more motion paths. Nah, kemudian kita geser ke bagian kanan. Nah, sudah ada kan? Nah, geser kanan kita geser sampai ujung. Ketika sudah geser sampai ujung, nah sudah kan? Nah, kita klik bagian animation panel ini. Kemudian kita double klik, klik dua kali. Ini kita buat smooth. Nah, setelah itu kita pilih timing ini pilih with previous. Kemudian ini kita buat yang slow. Dan di bagian ini, di bagian repeat, kita until end of light. Berarti sudah kita oke. Nah, kita coba apakah terlalu cepat atau tidak. Nah, ini masih terlalu cepat kan, jadi kita buat lagi, double klik di bagian ini tadi, kemudian kita pilih di bagian very slow.
Nanti ini akan muter terus sampai selesai di bagian PowerPoint-nya. Nah, itu cara pembuatan di bagian yang awan yang tidak berhenti terus tadi. Jadi awan itu akan muter sampai slide-nya berhenti. Jadi seperti itu cara pembuatan dari awan yang bergerak tadi. Kemudian bagaimana Pak cara buat game tadi? Tadi kan Bapak bilang mau buat game misalkan. Nah, kita hapus dulu. Nah, bagaimana kita cara buat game tadi? Baik, seperti ini. Jadi yang pertama kita buat namanya sebuah tag box. Kita buat tag box di bagian ini, insert tag box. Nah, kita agak besarkan dikit, boleh. Kemudian kita tekan huruf A. Kita buat alfabetnya terlebih dahulu. Tekan huruf A. Kemudian kita buat lagi. Agak dibesarkan. Nah, kemudian kita kasih warna. Kasih warnanya misalkan warna kuning atau misalkan warna kuning terus kita perbesar. Jadi seperti ini pembuatannya, warna kuning. Kemudian kita pakai center. Nah, seperti ini kan. Ini awal jadi huruf A. Jadi nanti bisa teman-teman bisa copy paste. Jadi bisa copy seperti ini. Kemudian sini B. Kemudian ini C. Kemudian sampai D misalkan. Sampai D. PD, kemudian copy lagi, paste lagi, kemudian sampai nanti sampai Z, nanti ada sampai Z. Nah, kan sudah seperti ini kan. Jadi tadi ada sebuah gambar. Jadi kita insert gambar, picture. Nah, kita pilih satu gambar dulu. Kita pilih satu gambar, misalkan gambar enggak di sini. Nah, di download. Nah, ini adalah gambar candi. Jadi yang ada di gambar tadi, berarti silahkan insert gambarnya terlebih dahulu. Kemudian buat namanya ini sampai nanti kita buat sampai Z. Berarti kita copy paste. Jadi buat sampai Z, kemudian F, G, H, kan anggapnya sudah sampai Z. Jadi di bagian ini nanti teman-teman bisa buat namanya quiz. Jadi kita buat kotak lagi. Ini dibuat namanya. Jadi nanti kita menggunakan efek trigger juga. Jadi misalkan ini huruf C. Ini nanti apa hurufnya? Kosong dulu, dikosongkan karena nanti kita buat hurufnya N, D, ini I. Nah, jadi kita buat petak-petaknya terlebih dahulu. Buat petak-petak terlebih dahulu, kemudian nanti huruf ini apa akan yang diisi. Nah, setelah itu, setelah sudah selesai semua, maka nanti kita akan membuat namanya sebuah gambar lagi. Berarti ada sebuah isian lagi nanti di sini akan muncul hurufnya juga. Nah, kita buat sampai
Nah, kita copy paste semua dulu sampai huruf Z ya. Misalkan seperti ini. A, B, D, E, F, G, H, I, J. Oh, kurang P. P-nya terlihat sini aja nanti. Baik. Orang huruf P. Jadi kita buat dulu. P, Q, R, S, T, U. Di sini huruf P. P, W, X. Nah, baik. Seperti ini. Jadi, kita buat game tadi memang harus buat namanya sebuah peta-peta. Memang agak lama sih membuatnya, tapi ini mudah. Caranya mudah. Berarti kita buat huruf A sama I di copy dulu. Copy lagi. Seperti ini. Jadi, nanti kita letak di sini. Nanti kita buat efeknya. Baik. Nah, kita sudah jadi. Terus bagaimana cara pembuatan game tadi? Jadi, yang pertama, kita harus namanya insert sebuah suara ataupun bisa kita rekam sendiri dengan menggunakan sistem record ini. Nah, di bagian audio ini kita bisa record sound. Nah, misalkan ketika benar, kemudian kita bagian record. Benar. Benar. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul bagian suaranya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat namanya animation. Nah, kita buat animation untuk meng-linkkan bagaimana nanti ini bisa kayak yang di bagian ini tadi. Nah, di bagian ini tadi kita coba tinggal review lagi. Ini bagaimana? Nah, ini muncul. Nah, baik. Atau, yang kedua adalah kita klik bagian ini, sudah buat tadi. Kemudian kita buat namanya di bagian animation, kita buat play. Nah, di bagian B, kita buat yang harus kita isi adalah bagian A dan I, ya kan? Tadi kan. Nah, yang pertama kita klik di bagian A. Kita buat namanya ini dulu, animation pen. Nah, kita buat di bagian animation pen ini, kita masuk ke animation, kemudian kita klik play, kemudian play animation, kita klik di bagian ini, kemudian kita pilih effect option, kemudian kita pilih trigger, sama kita menggunakan efek trigger, kemudian kita pilih bagian A. Berarti kita pilih bagian text box A. Kita coba bagian A. Oh, sebentar. Nah, di bagian A ini kita juga pilih namanya muncul di bagian I juga nantinya. Jadi memang pembuatannya seperti ini. Ada yang tanyakan dulu, silakan. Apakah ditanyakan terlebih dahulu? Silakan yang mau tanya. Ada? Belum mungkin, Pak. Belum. Oh, ini ada Steven. Ya, Steven. Silakan, Steven. Atau boleh di kolom chat juga boleh, silakan. Gimana Bu Ina? Ada pertanyaan di Steven ya? Pak. Iya. Caranya buat trigger itu gimana, Pak?
Oh, baik. Yuk, kita buat trigger ya. Kita awal dari buat trigger. Baik, kita buat new. Oke. Kita buat trigger. Ada yang chat katanya kecepatan Pak, aku ketinggalan. Baik, baik. Oke. Ini kita bagaimana cara buat trigger? Kita buat trigger ya. Nah, mungkin teman-teman bisa, kalau ada yang sudah buka PowerPoint, bisa dibuka PowerPoint-nya. Nah, saya copy background dulu biar enak. Ini. Oke, baik. Kita buat trigger dari bagian ini. Bagaimana buat trigger? Nah, kita seperti dulu kan, ya ada sebuah latar belakang background-nya. Jadi nanti misalkan di bagian ini, nah kita membuat trigger dari icon home ini misalkan. Nah, saya matikan dulu itunya. Baik, udah. Ini kan udah ada bagian home-nya kan. Nah, di bagian ini nanti kita akan buat trigger. Jadi yang pertama, buat icon dulu, icon atau ketika sudah ada icon, kita buat iconnya terlebih dahulu. Nah, atau bisa diimport insert icon tadi. Nah, yang kedua kita buat sebuah peta dulu. Pasti kan ada muncul sebuah peta, atau ketika kita klik pasti akan muncul namanya pop up. Nah, kita buat pop up terlebih dahulu. Pop up-nya. Kita buat pop up-nya terlebih dahulu. Nah, misalkan mau diganti, background-nya mau diganti juga tidak apa-apa. Nah, kita buat peta terlebih dahulu seperti ini. Misalkan teman-teman mau buat background-nya saya mau buat agak transparan. Nah, kalau buat transparan berarti silahkan klik di bagian shape-nya ini, kemudian format shape, kemudian bisa di bagian fill. Nah, di bagian fill ini ada transparansi. Nah, kita buat bisa transparannya. Kemudian ketika teman-teman mau buat background-nya seperti kayu, kemudian ada seperti yang ada seperti tanda air, bisa menggunakan di bagian picture or texture fill ini. Berarti kalau kita menggunakan ini saja. Nah, kita menggunakan bagian ini dulu. Nah, kita buat latar belakang terlebih dahulu. Ketika sudah, nah kita buat latar belakang yang kedua. Nanti kita pakai efek trigger. Nah, kita buat pop up-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini warnanya kalau mau bagusnya diganti warnanya bagusnya. Nah, ini warnanya bisa diganti warna putih, warna biru dan sebagainya. Nah, misalkan warna putih sudah. Ini bagian yang pertama, dan jangan lupa dibuat grup. Nah, digrupkan terlebih dahulu biar nanti ketika membuat triggernya dia tidak lepas-lepas. Nah, yang kedua kita buat namanya simbol close untuk menutup triggernya. Nah, kita buat triggernya simbol close di sini. Nah, di bagian ini nanti kita menggunakan sampai simbol close. Nah, ini langkah pertama. Berarti langkah pertama tadi adalah membuat icon atau tombol icon ataupun gambar yang diinsert. Kemudian kita buat pop up dan simbol close. Nah, yang pertama adalah kita buat animasinya terlebih dahulu. Baik, kita pakai animation. Nah, kita klik di bagian dulu ya, di bagian ini dan di bagian close. Select ya, select dua-duanya, diselect dua-duanya di bagian pop up dan simbol close. Nah, setelah itu kita pilih animasinya. Jadi ketika yang pertama itu kita menggunakan entrance ini, berarti kita atau pilih di bagian mouse ini, kita bagusnya pilihnya boleh pakai fade ataupun pakai zoom. Nah, sudah. Nah, yang kedua, yang berikutnya, langkah berikutnya adalah
kita mau membuat link pop-up-nya dari ketika diklik di bagian tombol, maka ini akan muncul. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke animation lagi, animation, kemudian animation pane. Nah, kita di bagian ini, klik di bagian grup 3 dan multi-passion ini, kita klik kanan, kemudian kita kasih effect option. Nah, kemudian kita pilih yang di bagian ini. Kita pilih tadi, ini grup berapa? Kita tengok dulu, bentar. Ini kita kasih picture 475. Kita buat picture 475. Baik, di bagian ini. Kemudian kita pilih effect option. Kemudian kita pilih picture 475 di bagian ini. Nah, di bagian ini start effect of click ini kita pilih di bagian picture 475. Kita klik OK. Nah, kalau di bagian ini kan baru kita baru klik muncul, tetapi di bagian close-nya ini kan belum berfungsi itu. Jadi kita tambahkan animation lagi. Select 2 ini di bagian grup 3 dan di bagian close tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik add animation. Kemudian tambahkan namanya more exit effect. Jadi bisa pilih zoom lagi. Nah, setelah itu klik OK. Langkah berikutnya sama, bisa pakai ini juga, bisa dipakai atau klik kanan tadi. Berarti di bagian nih, multiplication setting ini. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, ketika kita close, dia akan hilang. Tapi walaupun kita klik di bagian manapun, ini tidak akan bergerak karena dia tidak karena di bagian close ini belum diklik. Jadi ketika memang ini masih di bagian close, kemudian ini dipencet terus pun dia akan muncul terus, karena fungsi dari trigger ini adalah ketika dia di bagian klik ini, maka dia akan muncul. Nah, ketika di bagian icon muncul, ketika di bagian close dia akan keluar. Demikian. Ada yang tanyakan lagi, silakan. Kita interaktif saja. Steven tadi ya? Ya, Steven, Pak. Gimana Steven? Steven sudah jelas. Nah, baik. Nah, kemudian bagaimana kita melingkannya? Kalau kita teman-teman semua udah link, berarti kan kita menggunakan di bagian ini tadi. Berarti ada di bagian insert, kemudian ada namanya action ini. Berarti ada untuk mengelingkan satu dengan yang lainnya. Sebentar saya klik. Udah bagaimana Kak mewarnai kotak? Baik. Oke, Nicholas, bagian file mana Nicholas? Pak, saat klik harap disebutkan apa yang diklik. Baik. Apa ini? Baik, ini. Nicholas, apa yang file? Nah, kemudian di bagian ini, Pak, bagaimana cara mewarnai kotaknya? Cara mewarnai kotaknya adalah seperti ini. Kita pilih insert dulu, insert. Kemudian kita pilih satu kotaknya, satu kotak. Kemudian, nah di bagian format ini, pastikan nanti ada bagian format ini. Di bagian format ini, kemudian kita pilih namanya warna biru, merah, kuning, ataupun warna yang lainnya. Nah, itu adalah cara merubah warna kotaknya. Baik, kemudian kita coba buat namanya yang di bagian ini. Bagaimana kita membuat game seperti ini? Nah, bagaimana kita membuat namanya sebuah game? Game konsentrasi. Jadi, yang pertama kita buat adalah, kita buat dulu adalah seperti ini. Kita buat bagaimana cara membuat
game konsentrasi, yang pertama kita menggunakan bagian kita menggunakan auto save. Berarti memang pertama kita harus buat kotak background terlebih dahulu. Berarti klik insert, di bagian insert, klik insert, kemudian save, kemudian kita pilih yang bagian ini, rectangle ini. Nah, kita pilihkan background terlebih dahulu. Nah, kita pilih background terlebih dahulu seperti ini. Misalkan kita kasih warna, warnanya misalkan biru. Nah, kita biru, kemudian di bagian shape outline-nya kita tidak kasih warna. Nah, kita buat background seperti ini dulu. Nah, kemudian kita buat namanya yang di bagian ini. Kita buat namanya garis-garis ini. Nah, ini caranya buatnya bagaimana misalkan. Nah, ini caranya adalah kita di bagian shape ini kita pilih yang di bagian rectangle lagi. Nah, untuk membuat kayak bentuknya seperti ini kan ada gambar kuning tuh. Nah, di bagian kuning itu bisa kita tarik. Nah, kita bisa kecilkan. Nah, kita bisa kecilkan seperti ini. Kemudian warnanya biar terlihat jelas, kita kasih warna yang agak abu-abu saja. Nah, dikasih warna abu-abu. Kemudian kita tinggal copy paste. Misalkan kita mau buat agak sulit, misalkan kita buat banyak sekali namanya shape-nya, kita copy paste banyak. Nah, copy paste banyak, kita bisa buat seperti ini juga, bisa ditarik geser ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri juga bisa. Nah, misalkan kita mau buat seperti ini, dan tujuan nanti adalah ke bagian yang tadi. Kita buat peta terlebih dahulu. Copy paste semua, copy paste. Nah, copy paste semua dulu. Di copy paste semua ya, kita buat copy. Kalau misalkan bisa klik kanan, copy, terus kemudian bisa klik kanan, paste. Nah, bagian ini, pas ini. Nah, copy paste semua dulu. Nah, kasih jarak dikit. Nah, nanti tujuannya, goalnya ada di sini. Kita buat shape 1. Kita kasih warna merah. Nah, seperti ini dulu cara buatnya. Nah, kemudian kita satukan dulu di Ctrl A, terus kemudian hilangkan bagian belakangnya. Kemudian kita buat namanya klik format di bagian inian. Jadi ini sudah bersatu. Bentar, ini ada salah satu. Ini kita hilangkan select-nya. Kemudian kita pilih yang di bagian inian. Jadi ini sudah menjadi satu. Nah, bagaimana kita membuat ketahui bahwa gagal atau tidak? Kita copy dulu di bagian ini. Di bagian slide ini kita copy dulu sampai 3. Berarti ini yang utama, ini yang untuk gamenya. Kita buat seperti ini. Kemudian ketika gagal, ketika gagal kan sedih tuh. Jadi kita buat satu peta dulu, satu peta. Nah, seperti yang pop up tadi, yang seperti mirip trigger tadi.
Nah, kita kasih warna hijau biar nggak sama. Nah, ketika ini kita kasih simbol insert shape. Nah, kita pilih yang sedih. Ada yang sedih nggak ya? Oh, bahagia, oh bahagia semua jadi. Nah, kita pilih atau dikasihkan tanda ini. Kita kasih tanda, nanti tanda gagal. Nah, kita kasih warna merah. Nah, yang kedua, kalau berhasil, nah kita buat lagi insert, kemudian di bagian ini nah, terus kemudian kalau ini yang di bagian berhasil, kita kasih simbol bahagia. Nah, kita kasih berbahagia. Baik. Nah, seperti ini dulu cara pembuatannya. Jadi, bagaimana nanti ini kita klik di sini? Nah, langkah yang pertama adalah kita klik di bagian gambar biru ini. Di gambar biru ini kita klik. Nah, gambar biru kita klik. Kemudian kita klik insert. Kemudian action. Nah, kemudian kita bagian mouse over. Nah, di bagian mouse over. Kemudian kita pilih di bagian hyperlink to. Nah, hyperlink to. Kemudian kita pilih yang bagian slide. Nah, kita pilih di bagian slide ini. Setelah itu kita pilih yang di bagian ini karena di bagian gagal. Nah, kemudian kita pilih play sound. Berarti kita pilih yang bagian home. Nah, kita coba review dulu. Nah, ketika gagal langsung masuk ke bagian itu. Kita baik dulu. Nah, sebentar saya matikan di bagian. Baik. Nah, ketika gagal, ini kan ada gagal, berarti kita baik dulu. Ketika berhasil ini, bagaimana caranya ini ketika berhasil muncul di bagian itu tadi. Nah, ketika menyenggol satu garis biru sedikit saja, maka langsung gagal. Jadi, nah berarti langkah yang kedua adalah kita buat mouse over di bagian yang merah ini. Klik di bagian merah, ya kan? Klik di bagian merah ini, kemudian klik animation. Nah, animation, insert bukan, maaf. Berarti di bagian insert, action. Setelah itu mouse over, kita pilih di slide 5. Kita klik kemudian play sound, kita pilih yang di bagian applause. Nah, baik, kita coba terlebih dahulu. Nah, ingat bahwa mana mouse-nya? Nah, kita start di bagian sini. Ketika kita start di bagian sini, maka ketika kita menyentuh garis biru atau background biru ini, maka kita dinyatakan gagal. Nah, itu tadi cara pembuatan game yang di bagian kita mengatakan sebagai game amadi tersebut. Ada yang tanyakan dulu, silahkan. Ada nggak cara membuat animation exit biar exit berfungsi? Baik. Ini tombol exitnya. Baik, kita menggunakan tombol exitnya biar berfungsi. Ini, ketika kita menggunakan ada pertanyaan bahwa bagaimana cara pembuatan tombol exit biar berfungsi. Yang pertama, pastikan bahwa kita di bagian ini. Nah, biar tombol exitnya berfungsi,
kita diklik di bagian ini, slideshow. Nah, biar berfungsi, berarti biar tombol exit-nya berfungsi semua, kan gini, ada tombol exit, kenapa tidak berfungsi Pak? Nah, misalkan, kita menggunakan bahwa ada klik di bagian slideshow, kemudian setup, kita pilih yang di bagian ini. Tadi kan awalnya ini, kemudian kita pilih di bagian ini. Jadi ketika kita menggunakan ataupun tidak menggunakan tombol lainnya, walaupun ABC sampai alfabet mau dipencet semua, itu tidak akan keluar kecuali kita menggunakan tombol exit ini. Nah, baru namanya ini. Nah, terus kemudian bagaimana cara pembuatannya? Baik, kita coba bagaimana cara pembuatannya. Nah, yang pertama kita harus buat namanya icon ini dulu. Nah, kita buat simbol icon ini dulu, tombol close dulu. Kemudian kita nanti membuat action. Nah, misalkan kita langsung exit di bagian ini. Kita klik di bagian simbolnya, simbol atau ikonnya ini, di bagian close ini. Nah, kemudian klik insert, action, kemudian kita bisa pilih kalau di bagian kita klik ini, kita pilih yang cancel. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti itu juga. Coba kita review. Nah, ketika kita klik di bagian ini, maka langsung selesai. Jadi, seperti itu cara pembuatan untuk tombol exit-nya. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak yang di chat ada. PowerPoint online-nya kok tidak bisa. Kok tidak ada tombol gradasi? Oh, yang Google Slide ya. Baik. Kalau Google Slide memang memiliki sebuah keterbatasan. Jadi Google Slide itu memiliki sebuah keterbatasan bahwa ketika kita menggunakan itu, yang pertama sebuah kelemahannya adalah kita harus selalu online dengan internet. Nah, salah satu kemudian keuntungannya adalah kita bisa enak data tersimpan terus, tetapi memang Google Slide itu gradasi memang agak Pak, saya nggak ngerti. Baik, yang nggak ngerti bagian mana? Online kok tidak ada tombol gradasinya ya. Baik. Nah, kita buat. Nah, ketika kita ada nama sebuah Google Slide, berarti ada kita belajar tentang Google Slide. Berarti Google Slide memang dikatakan ada beberapa hal yang tidak selengkap dengan PowerPoint yang offline. Nah, kita coba tengok dulu. Nah, ketika kita bicara Google Slide, berarti Google Slide itu dinyatakan sebagai Google yang dikatakan sebagai dokumen, akan tetapi di bagian ini adalah kita bisa enak menyimpan karena secara online. Jadi tetapi keterbatasannya adalah di bagian Google Slide kita hanya bisa menyimpan. Kemudian ketika untuk efek-efek yang lainnya kita juga agak kurang. Akan tetapi ketika teman-teman pakai yang Microsoft 365 yang A1 atau misalkan kita menggunakan yang sudah berbayar A1 untuk pendidikan ataupun berbayar, itu sudah lengkap. Nah, baik. Ketika bagaimana apakah ada gradasinya? Nah, seperti ini. Di bagian Google Slide memang gradasinya itu sulit. Bahkan ketika sulit angkat, tapi juga tidak ada sih, tidak lengkap dibandingkan dengan di bagian yang lainnya. Nah,
Sebentar, sedang load. Bentar. Sebentar. Maaf, yang Google Slide sebentar ya, karena emang sebentar. Baik, ini untuk Google Slide memang dikatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak selengkap di bagian PowerPoint. Memang yang kelemahannya misalkan tadi adalah di bagian ini ada ketika di bagian animation, kemudian di bagian tentunya di bagian yang lainnya itu ada sedikit banyak berbeda dengan di bagian PowerPoint yang offline. Memang dikatakan memang enak sih, dikatakan memang enak ketika kita menggunakan online, semua data ada. Tetapi ketika di beberapa bagian memang itu tidak ada, itu juga sebagian kelemahan dari Google Slide tersebut. Nah, ketika kita mengatakan gradasi, apakah ada gradasi? Nah, sebenarnya tidak ada juga di bagian kita, walaupun kita cari di format option pun juga tidak akan ada, karena di bagian ini cuma di bagian ini saja, berarti cuma ada position, scale, transparansi saja. Ketika memang dikatakan Google Slide hanya standar saja, berarti cuma di bagian ini, kemudian ada peta, dan tidak ada bagian yang lainnya. Jadi memang kalau saya lebih condong ke di bagian PowerPoint. Kenapa kalau di bagian PowerPoint? Karena di bagian PowerPoint ini lebih banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pertanyaan lainnya? Kemudian, gini. Kemudian bagaimana kita menginsertkan video atau namanya menambahkan sebuah video? Jadi sama, kita menggunakan sebagai insert bagian video. Nah, from this device, berarti memang cara penginsertannya sama. Nah, kemudian ketika kita ambil di bagian ini, nah uniknya sekarang di PowerPoint, terutama di bagian Office 2019, terutama di Office 2019 itu banyak sekali hal yang bisa kita gunakan. Jadi video pun dapat kita potong ternyata di bagian Office 2019 ini. Jadi memang itu agak berbeda dengan di bagian Office yang lainnya. Jadi ketika kita menggunakan di Google Slide pun, Google Slide itu juga agak sulit karena juga pasti ada beberapa kendala internet, kemudian ada kendala di bagian lainnya. Nah, di bagian kalau di Office 2019 itu kita bisa memotong bagian video. Misalkan dia terlalu besar, kita bisa memotong bagian tersebut tanpa mengurangi resolusi dari gambar tersebut. Nah, seperti ini cara penginsertannya. Baik. Oke, ini sebuah pengenalannya dulu. Kemudian kita buat. Nah, kita sudah mulai buat bagaimana kita membuat sebuah dari awal. Kita buat dari awal. Baik. Nah, kita buat dari awal bagaimana? Nah, kita buat awal dulu. Bagaimana untuk membuat agar ini berjalan sendiri tanpa kita harus mengklik satu dengan yang lainnya. Yang pertama kita insertkan gambar. Kita ambil gambar insert, nggak apa-apa. Nah, di bagian ini, agar namanya sebuah PowerPoint berjalan sendiri, atau namanya sebuah PowerPoint dia otomatis, maka kita menggunakan namanya di bagian setup slideshow. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Jadi ketika kita menggunakan timing atau timer berarti sini ketika kita review itu dia akan otomatis masuk ke bagian kedua. Jadi kita tanpa klik itu bisa terjadi. Nah, kita coba dulu.
Ini ada menitannya, ada detikannya, di bagian sini ada detik, jadi nanti kita bisa atur berapa waktunya, berapa lamanya, bisa ada di bagian ini. Nah, kita coba sekali lagi. Silahkan di bagian slideshow, kita pilih di bagian timing ini. Nah, ketika di bagian itu, kita sudah klik escape, kemudian selesai. Berarti ada namanya 25 detik. Kita coba slideshow. Jadi, ketika ini kita play, jadi nanti secara otomatis dia akan masuk ke bagian berikut, dan berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah konsep timing. Kemudian kita buat yang kedua. Nah, kita buat yang kedua. Yang kedua, berarti kita buat namanya sebuah ini ada namanya awan-awan. Nah, kita bisa copy awan dulu. Kita coba. Nah, kita klik insert new home, new ya. Kita klik new, kemudian kita pastekan. Nah, ini ada sebuah awan. Nah, awan ini kita copy paste semua. Copy paste bisa dibuat 2, 3 ataupun 4, itu enggak apa-apa. Setiap kiri dan bagian kiri dan kanannya. Nah, bagian kiri dan kanannya kita buat lebih dahulu. Nah, bagian kiri dan kanan. Nah, kita buat lebih dahulu. Kita copy, kemudian paste. Dan kita geser dikit. Nah, ini untuk membuat awannya terlebih dahulu. Kemudian kita buat background-nya. Nah, kita buat background-nya. Background belakang tadi adalah biru. Nah, kita insert, save. Kita blok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat gradasinya, gradasi warnanya. Nah, misalkan warna dasar kita adalah misalkan menggunakan orange. Nah, klik ganti warna oranye, kemudian klik kanan, format shape. Nah, di sini kita pilih gradient. Nah, warna oranye. Nah, yang biru ini kita ganti warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita close. Nah, ini adalah dasar dari background kita. Background dan untuk menggunakan animasinya. Langkah selanjutnya adalah kita buat masukkan tadi, kita buat namanya stupa yang tadi. Kita copy yang tadi aja kalau sudah ada. Nah, itu tadi mana tadi? Nah, kita buat stupanya. Stupa terlebih dahulu, atau bisa kita pakai yang sudah ada, tidak apa-apa. Kalau misalkan kita bisa juga pakai menggunakan gambar Buddha. Nah, kita bisa mengganti warnanya dengan menggunakan color ini. Color ini kita gunakan namanya bagian ini. Nah, baik. Kemudian untuk membuat seperti ini agar turun tadi, kita menggunakan model ini. Nah, kita klik satu persatu tentunya. Nah, bagian animation. Kemudian kita pilih di bagian add animation, ataupun bisa di bagian ini. Kita pilih yang more. Kita pilih yang diagonal ini. Nah, kemudian kita tarik ke bagian udah. Nah, setelah itu nanti efek yang ini digunakan sama. Ketika di bagian kiri, maka bagian kanan. Nah, kita pilih di bagian ini adalah with previous. Setelah itu, kita pilih animation pen ini, double klik. Nah,
kita udah ada nih picture 14, kemudian kita double klik, kemudian kita pilih smooth end. Nah, setelah ini kita pilih di bagian end of slide. Di bagian duration kita pilih namanya very slow atau slow juga boleh. Kalau very slow terlalu lambatnya. Seperti ini, kita coba terlebih dahulu. Baik, kita coba terlebih dahulu. Jadi, kalau ini masih terlalu lambat. Nah, ketika misalkan terlalu lambat, kita menggunakan namanya masuk lagi ke bagian animation pane. Kita pilih di bagian ini adalah fast atau medium. Nah, seperti itu. Jadi di bagian ini juga, di bagian yang kedua, ketiga, kita gunakan namanya animation. Nah, kita gunakan di bagian animation ini. Kemudian kita pilih lagi di bagian more path, diagonal, klik OK. Nah, setelah itu sama, kita double klik di bagian picture 14. Kita buat 0 semua. Timing. Nah, kita buat end of slide juga sama kayak tadi. Kemudian di bagian medium. Ini dibuat with previous. Jadi di bagian start kita buat with previous. Kemudian duration buat medium. Repeat kita buat until end of slide. Nah, kalau misalkan terlalu bersamaan, kita buat delay. Delaynya kita buat 75 ataupun bisa buat 50. Biar tidak bersamaan datangnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sama dengan yang ketiga. Kemudian, kalau kita bagaimana cara membuat linknya, hyperlinknya, nah kita buat namanya icon dulu. Kita pilih icon. Nah, maaf sebentar. Nah, kita pilih cari icon, namanya icon info. Nah, buat information, berarti buat tanda tanya seperti ini. Nah, kita klik bagian ini. Nah, kemudian untuk membuat hyperlink, nah hyperlinknya kita menggunakan ada beberapa bagian memang kita insert di bagian action tadi. Nah, ketika kita mau melingkan, ini kan sudah ada beberapa bagian PowerPoint. Ketika kita mau linkkan, berarti kita klik di bagian klik di gambarnya, kemudian action. Setelah itu kita pilih di bagian atau di bagian slide. Kita pilih slide. Nah, kemudian kita pilih slide 4. Nah, itulah cara penggunaan sebuah action. Berarti ketika klik di bagian ini, akan muncul di bagian keempat tadi, slide keempat. Nah, seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Bisa di kolom komentar sebentar. Itu nggak ada. Nah, PPT-nya nggak ada icon. Baik, Pak, gambar Sang Buddha yang visioner belakangnya gimana? Terima kasih. Baik, gini, ketika tidak ada icon, misalkan tidak ada iconnya, misalkan di bagian PowerPoint-nya. Nah, kemudian bagaimana menggambar Buddha ini? Nah, ketika kita menggunakan gambar Buddha, kita misalkan ini bagaimana agar ada gradasi belakangnya, katakan belakangnya gini. Untuk gambarnya kita cari dari Google. Berarti kita cari dari Google, kemudian kita tambah namanya sebuah ada section glow ini. Nah, di bagian glow ini kita bisa kasih namanya nanti tergantung kita kasih warna yang mana. Berarti ketika ada sebuah gambar glow ini, nah nanti kita pakai namanya full optionnya. Berarti buat transparannya berapa?
Nah, kan pakai ini. Nah, ada transparannya berapa? Ini warnanya mau buat misalkan warna putih misalkan. Nah, size-nya berapa? Bisa kita tentukan. Nah, di bagian ini bisa kita tentukan berapa size-nya, kemudian warnanya apa, kemudian ini sudah ada pilihannya. Jadi kita bisa membuat transparannya. Seperti itu cara pembuatan glowingnya. Kalau untuk gambarnya, kita cari di Google, kemudian ketika sudah ini kan ada warna biru dan ada warna putih. Nah, coba kita hilangkan background-nya terlebih dahulu, biar nanti kita bisa buat sama-sama. Kita cari. Nah, misalkan kita cari Buddha PNG. Kita cari yang nah, kita bisa copy saja dulu, copy. Hapus bagian ini dulu, paste. Nah, ini gini kan, berarti kan ada beberapa, ini masih ada, udah ada backgroundnya sih. Jadi kemudian kita pilih di bagian glow tadi. Nah, kita bagian glow ini, kemudian kita setting glow-nya. Nah, kemudian transparansinya, kita buat transparansi. Jadi nanti ketika ada warna ini memang background-nya adalah tidak ada gambarnya ini, kita remove aja dulu. Kita remove gambarnya dulu. Baik, nah misalkan sudah seperti ini, kita buat glow-nya, size-nya. Nah, kita hapus dulu. Ini masih putih kan? Nah, kita buat glow-nya. Kita sudah ada, kemudian kita klik gambarnya ini, gambar Budanya, kemudian kita pilih warnanya warna biru misalkan. Nah, ini ada glow-nya. Berarti size-nya tergantung berapa. Ketika mau dibesarkan jika udah banyak sekali. Nah, ini cara pembuatan dari ternyata glow belakangnya ada namanya warna gradasi. Jadi memang bisa kita buat, kemudian kita cari gambarnya, kemudian kita berikan namanya sebuah glow lagi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana kok punya saya tidak ada ikonnya. Nah, icon itu tidak harus menggunakan dari PowerPoint juga. Nah, misalkan kita mau cari icon home, misalkan home dan sebagainya, atau game, kita bisa buat sendiri. Misalkan kita mau buat icon home, misalkan tidak ada di situ. Nah, ketika tidak ada di situ, maka ini misalkan tidak ada, ini bagaimana Pak? Nah, kita buat sendiri saja. Cara pembuatannya kita pakai yang bagian ini. Kita membuat icon di bagian atas itu, yang punya profil saya itu. Kita buat seperti ini dulu. Kita buat dulu. Nah, kemudian kita pakai yang ada bulat kepalanya. Nah, sudah ada. Kemudian kita kasih namanya, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan gambar atau menggunakan pensil ini untuk membuat rambutnya. Berarti di PowerPoint juga ada bagaimana kita membuat sebuah karakter sendiri. Misalkan kita buat dulu. Nah, kita bisa buat karakter kita sendiri, atau misalkan ketika memang tidak ada sebuah icon, maka kita bisa membuat sendiri. Misalkan dengan rumah, kemudian kita juga bisa membuatnya. Kemudian dari daun ini saya juga buat sendiri. Jadi memang ketika kita tidak ada icon ini, maka memang kita bisa cari di Google. Kemudian kita juga bisa membuat icon-icon yang seperti kita buat. Nah, misalkan kita mau buat icon di bagian
daun ini misalkan. Nah, kita bisa menggunakan bagian ini. Kalau misalkan pakai mouse lebih enak sih. Bentar. Nah, kita bisa menggunakan bagian ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan menggabungkan. Kita misalkan membuat sebuah gambar, kita bisa juga menggabungkan, namanya ada bagian. Kalau kita mengatakan seperti ini bagaimana. Nah, oke, kita buat di bagian home itu dulu. Ketika kita tidak punya icon, nah kita buat dasarnya dulu, kemudian kita cari segitiga. Nah, kalau sudah ada cari segitiga ini, kemudian kita buat dua petanya terlebih dahulu. Ini kan jadi satu nanti. Nah, kita cari dua peta terlebih dahulu, kayak di home itu. Nah, kemudian copy paste. Nah, nanti ini bisa kita kecilkan. Kalau misalnya terlalu besar, kita bisa kecilkan. Dan setelah itu kita kasih pintunya. Misalkan membuat icon sendiri. Jadi nanti kita bisa mengkombinkan. Misalkan dari dua ini, kita bisa kombinkan menggunakan merger ini. Jadi bisa jadi satu. Kemudian kalau untuk warnanya kita menggunakan bagian ini. Kita ada warna hijau. Jadi di bagian warna ini ada warna hijau. Nah, kemudian kita buat pintunya. Pintunya juga sama. Jadi dan juga warna putih. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah icon. Jadi tergantung kreativitas kita masing-masing. Misalkan mau buat icon home, Pak, ya kita buat. Kalau misalkan buat icon home, sini juga ada, home-nya juga ada, ya bagian home, naik, kemudian forward dan back, kemudian icon untuk video juga ada. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya ada lagi sebagian cek. Ini Pak, memunculkan format picture. Format picture. Oh ini, baik gini. Yang pertama pasti insert picture dulu. Ketika kita belum gini, kita yang baru aja gini. Baik. Ketika memang belum ada format picture, yang pertama kita adalah di bagian ini. Kita insert picture dulu, baru ini kan ada picture kan. Nah, ketika gambar belum diinsert, maka format picture tidak akan muncul ketika namanya sudah kita. Nah, oke. Yang pertama kita klik picture, insert from device. Kita misalkan udah ada gambarnya. Nah, kita pilih di bagian misalkan candi ini. Nah, ketika candi ini muncul secara otomatis, maka format picture langsung ada. Nah, ketika mau ganti yang lain, nah format picture sini juga ada. Klik kanan format picture, kemudian kita mau buat transparan seperti apa, kemudian di bagian shadow, kemudian kita mau buat yang di bagian ini misalkan buat seperti ini juga ada. Berarti yang langkah pertama adalah silakan di bagian insert, kemudian picture. Setelah itu kita pilih gambar. Nah, setelah itu pilih gambar, kemudian klik gambarnya, secara otomatis format picture akan muncul. Nah, baik, ini merupakan dasar-dasar terlebih dahulu, dan nanti kalau nggak punya format picture bagaimana? Untuk drawing effect munculkan format picture. Nah, baik, itu tadi ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ada yang lain? Nah, berarti memang dikatakan di PowerPoint ini adalah dasar dulu. Nanti di pertemuan kedua kita akan
fokus untuk membuat satu aplikasi, atau kita akan fokus membuat namanya satu game yang betul fokus, karena ini adalah dasar-dasar kita dulu. Bagian pertama adalah awal dasar-dasar kita. Nanti di tanggal 4 kita akan fokus membuat game. Jadi di tanggal 4 nanti diharapkan teman-teman semua itu ada PowerPoint-nya. Pasti di semua laptop sudah ada PowerPoint-nya. Di PowerPoint-nya kemudian untuk asetnya nanti akan saya kirim ke Misyana, aset untuk game-gamenya. Atau teman-teman bisa buat, atau sudah ada aset lainnya, misalkan sudah ada icon-iconnya, bisa dikumpulkan. Dan untuk yang misalkan untuk yang ibu guru dan teman-teman mahasiswa, nanti kita akan membuat sebuah game untuk ini lebih ke umum. Jadi nanti seperti yang lain, misalkan kemarin saya juga udah ada satu lagi, sampai sebentar. Lebih fokus, nanti kita akan fokus ke di bagian itu, terutama kalau misalkan kalau kemarin saya sudah coba tengok di bagian Google Play sudah tengok ada satu aplikasi itu tentang namanya bagaimana belajar huruf alfabet. Jadi di situ nanti kita akan coba dibuat dengan PowerPoint, dan di mana itu lebih mudah, dikatakan saya pikir lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan aplikasi yang lainnya. Jadi di bagian PowerPoint ini kita nanti akan ada satu output. Jadi kita nanti punya satu game. Nah, kita punya satu game, kita di sesi terakhir kita punya satu game. Nah, satu game kita membuat dari sebuah PowerPoint. Jadi di awal ini kita perkenalan memang sebuah perkenalan bagaimana Treasure, bagaimana cara merubah gambar, bagaimana cara insert picture, bagaimana membuat sebuah link. Jadi nanti di pertemuan kedua kita sudah akan mendapatkan sebuah hasil, yaitu game. Ataupun bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat seperti live video, undangan pernikahan ataupun undangan ulang tahun dengan menggunakan PowerPoint, kita juga akan mempersiapkan itu. Nah, baik, saya tengokkan ini. Jadi nanti kita akan sedikit gambaran untuk teman-teman semua. Nah, sedikit gambaran untuk teman-teman semua. Nanti kita akan ada sebuah penggambaran seperti ini nantinya. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Nanti teman-teman nanti bisa dipersiapkan semuanya. Nanti asetnya saya kirim ke Misyana. Jadi nanti ketika ada klik back, nah ini seperti di game-game untuk mengenal huruf, nanti kita akan buat seperti ini. Jadi nanti untuk aset untuk bagaimana cara membuat bagian ini, membuat backgroundnya, kita akan buat secara manual semua. Baik, demikian tadi Misyana. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, buat saya insert ikonnya itu kan di mana ya? Oh, baik. Yang mana dulu Pak? Yang mana jawab? Soalnya itu ada yang nanya mungkin PowerPoint sama Google Slide. Mungkin lebih simpelnya Pak penjelasannya. Maksudnya, oh, baik. Yang Google Slide itu apa, yang PowerPoint apa gitu. Baik, gini. Ketika kita mengatakan Google Slide itu memang sebetulnya sama dengan PowerPoint, fungsinya sama, akan tetapi ketika kita menggunakan Google Slide, itu memang kita agak ada sedikit keterbatasan, pertamanya. Kita agak ada sedikit keterbatasannya. Kenapa kok kita mengatakan agak ada sedikit keterbatasannya? Yang pertama pasti yang seperti yang kendala saya tadi, bahwa ketika koneksi internet kita sedang down, itu memang agak sulit sekali, saya pikir. Nah, kemudian Google Slide yang kedua, ketika kita mengatakan Google Slide, berarti ada satu hal bahwa di bagian Google Slide itu ada beberapa transisi atau ada beberapa kayak kita cari gradien tadi, itu agak sulit atau bahkan dikatakan juga berbeda dengan Office yang kita mengatakan di bagian Office offline tadi. Nah, ketika kita mengatakan bahwa ada satu hal, memang sih ketika kita mengatakan Google Slide kan lebih enak, karena dia online. Kita mengatakan kemudian kita bisa menyimpan data di mana-mana. Kemudian ada Google Drive-nya juga. Nah, ya, tetapi
sebagai setidaknya sebagai pandangan bahwa di bagian Google Slide ini atau di bagian Google Slide ini tadi, ini kita mengatakan agak ribet. Karena kenapa kok ribetnya? Agak ribetnya ya satu, pasti kendala koneksi internet yang ada. Bahkan kita pun untuk menggunakan ini pun kadang ada beberapa hal. Kalau kita mengatakan background-nya pun juga cuma ya seperti ini kalau kita mengatakan bahwa kadang pun juga pilih gambar pun juga gambarnya pun juga banyak, akan tetapi kan kita juga harus mencari juga, ya kan? Ada mencari juga. Kemudian di bagian URL pun juga masih kita cari juga banyak, ada kendala juga. Kenapa kok ada kendala juga? Nah, ketika kita menggunakan Google Slide pun juga kan hanya misalkan cuma ya standar gini kalau kita mengatakan. Kalau misalkan kita pakai tema, nah ada temanya kadang. Ada temanya pun cuma ada di bagian ya seperti ini saja. Itulah beberapa minusnya dari Google Slide. Akan tapi kalau positifnya pasti juga lebih enak. Lebih enak kenapa? Kita menyimpan data juga aman kalau kita lebih aman. Kemudian kalau misalkan juga ketika kita menggunakan ini, ketika kita lupa bawa laptop ataupun bawa device kita juga bisa login ke email kita ke laptop lain atau komputer lain atau menggunakan info lain juga bisa. Akan tetapi ketika kita menggunakan PowerPoint memang kalau kita namanya ada template-nya, nah ketika kita menggunakan template-nya itu banyak sekali. Ketika kita pilih education itu juga banyak sekali template-nya. Nah ketika kita namanya digunakan untuk sebuah pekerjaan, presentasi, diagram, itu juga banyak sekali temanya. Ketika tadi ada sebuah pertanyaan bahwa bagaimana kalau icon ini tidak muncul? Nah gini, icon ini atau namanya simbol icon ini hanya ada di Office 2019. Berarti 2019 sampai 365. Jadi memang ketika kita menggunakan Office 2016 pun ini tidak ada. Kemudian kelebihan dari Office ini juga ketika kita menggunakan 2019 ada namanya beberapa hal yang unik sih, saya mengatakan unik di bagian Office ini adalah ada 3D model. Nah, kita ada 3 dimensi model, 3 dimensi, misalkan ada bagian ini misalkan kita B1. Nah, salah satu yang enak atau salah satu hal yang menarik di Office ini adalah ada namanya 3D model. Jadi agak lebih enak sih, kalau mengatakan lebih enak karena kita juga kompatibel semua di semua bagian komputer. Bahkan Office ini juga dikatakan sebagai software yang merayat. Kenapa dikatakan software merayat? Karena semua komputer, semua PC, bahkan semua handphone pun pasti ada namanya Office-nya. Jadi itulah ada beberapa sedikit banyak kelebihan dari Office. Sebentar kita coba review dulu di bagian ini. Nah, satu saja. Review di 3D model ini ada beberapa 3D model memang bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Bentar. Nah, memang dikatakan dashboard 3D model, kita bisa menggerakkannya ke kiri ke kanan. Nah, berarti enaknya di Office 365 ini adalah Office 2019 ini memang ada beberapa objek yang bisa kita lihat dan itu tidak ada di Google Slide juga. Google Slide juga memang tidak ada bagian ini karena ya dikatakan kalau dikatakan online juga ada beberapa kelemahan. Ini pun Office pun juga kadang juga ada kelemahannya juga. Jadi setiap program memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi saya lebih condong ke bagian Office offline atau Microsoft Office 2019. Seperti itu, Miss Yana. Ada yang lain?
Oke, baik teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan lagi, soalnya waktunya sudah habis. Bahkan kita sudah melebihi batas. Kalau ada pertanyaan, masih ada yang nanya gimana upgrade-nya. Nanti bisa hubungi Pak Tri ya. Pak mungkin bisa share nomor HP-nya atau Iya, baik. bisa lihat di Instagram namanya ts.trisuyatno, bisa DM. Kalau lebih mudahnya sih nomornya Bapak yang share. Profilnya tadi ya di 0822 berapa tadi? Bentar. Baik, gini. Untuk profilnya, ya nanti bisa hubungi saya saja. Ada nomor saya tadi sudah di bagian profil. Nanti juga bisa minta ke Misyana juga. Bagaimana cara upgrade-nya? Jadi ada kalau saya memang sengaja saya online kan. Jadi kalau biasanya saya login ke akun Microsoft, saya tidak tahu tiba-tiba update sendiri. Jadi ada update sendiri. Tapi nanti kalau misalkan mau update, banyak sekali kok sekarang di toko komputer ataupun juga teman-teman pasti juga ada softwarenya. Pasti saya yakin juga sudah ada banyak sekali software. Ya, nomornya boleh di-share, nomor HP-nya. Bentar. Nomor handphonenya 0822 mungkin bisa dicatat teman-teman. 8496. Kalau mau tanya-tanya soal yang disampaikan Pak Tri tadi. Nah, nomor handphonenya 0822 4255 8496. Kalau akun IG-nya ts.trisuyatno